Di balik sesuatu yang ada, ternyata ada sesuatu yang ada. Waktu maghrib adalah waktu yang amat riskan. Pada waktu ini anak-anak yang masih bayi di bawah umur 5 tahun sebaiknya tidak keluar rumah. Karena apa? Pada waktu inilah konon setan bayangan, jin gendruwo, dan anasir-anasir negatif itu lagi kuat-kuatnya. Bahkan konon menurut ilmuwan, sinar jingga atau inframerah yang merupakan energi negatif yang bisa dikonotasikan oleh paranormal bahwa ini energi bawaan dari setan iblis, ini lagi kuat-kuatnya. Tapi untuk anak-anak yang sekarang hal seperti ini tidak terlalu dipusingkan, apalagi untuk remaja-remaja yang lagi mencari identitas. Kadang-kadang waktu yang seperti ini justru dibuat sembarangan, hanya untuk menambah ilmu agama, belajar dan sebagainya, malah meloyor ke tempat-tempat di mana dia bisa memuaskan nafsunya untuk bersenang-senang. Sebaiknya perlu tahu, pada waktu maghrib inilah menjelang ketika mendekati waktu isya, itu kalau di kampung-kampung sering terjadi kejadian beberapa orang, bahkan anak-anak, ketemu yang namanya setan pocong. Tidak tahu kenapa, tapi seperti balik waktu kita di depan tadi, waktu-waktu energi inilah waktu negatif bagi anasir-anasir gelap, itu lagi kuat-kuatnya. Bahkan kalau anak-anak kecil yang tiba-tiba pergi, hilang dari rumah sampai malam, tidak pulang, pada waktu-waktu inilah mereka diculik yang namanya wewe, kalau di kampung-kampung, yang disembunyikan pada suatu tempat. Setelah orang tuanya mencari sampai malam kok belum pulang, di tempat dia main berkumpul bersama sebayanya, barulah minta tolong tangga separuh, RT, kepala dusun untuk mencari di mana keberadaan si anak. Lantas orang-orang kampung sudah biasa kalau hal seperti ini terjadi, anak itu biasanya tetap disembunyikan yang namanya hantu wewe. Hantu wewe, hantu perempuan yang juga konon itu berpayudara besar, karena selalu mencari anaknya yang katanya hilang. Makanya sebagai pengganti hiburan di alam sana, dia menculik anak-anak yang tepat waktunya ketika waktu maghrib tiba. Di lain saat, hantu pocong juga kerap muncul pada waktu-waktu ini. Yang kita dapat cerita dari Sumatera, ketika kita merantau, ada 3 orang remaja yang ingin membuktikan benarkah waktu-waktu itu, waktu maghrib, ketika orang barusan meninggal dunia itu akan berubah menjadi pocong. Ceritanya menjadi begini, ketika remaja ini sebelum maghrib tiba sudah duluan sampai di kuburan di mana si mayat yang siang tadi dimakamkan, bersembunyi dari jauh mengawasi kuburan yang baru ini.
Dan konon 3 remaja ini betapa kagetnya ketika waktu maghrib itu betul-betul tiba dari gundukan tanah yang baru di pekuburan itu, keluarlah asap yang kecil seperti orang merokok ini, pelan naik sedikit demi sedikit hingga di atas cabang di pekuburan itu pohon kamboja. Setelah dia menempel di dahan itu, lantas disusul lagi asap berikutnya yang lebih besar dan kemudian melayang dan menempel di dahan itu kembali. Dan selanjutnya terjadilah bahwa asap itu semakin besar, semakin besar, semakin besar, dan semuanya ini ikut menempel di dahan pohon kamboja ini. Betapa kagetnya 3 remaja ini mengetahui dari jauh asap yang berkumpul dalam satu barisan ini lama-lama berubah menjadi sesosok pocong yang lantas bergoyang-bergoyang ke kanan ke kiri pelan-pelan. Semakin lama akhirnya dari dahan itu, dari atas kepala si pocong ini lepaslah gantungannya ini. Lantas pocong kemudian pergi mengembara entah kemana. Saking takutnya ketika remaja ini akhirnya lintang tukang, bahkan sampai konon keberak-berak di dalam sarung yang dibawanya untuk sembunyi di pinggiran kuburan itu. Itulah waktu maghrib kejadiannya. Orang-orang kampung sudah paham kalau punya anak kecil tidak sekali-sekali dilepas pada malam hari itu untuk keluar rumah. Lantas ada 3 remaja lagi di kampung kita, saya tidak sebutkan namanya. Ini nakalnya enggak karu-karuan. Karena apa? Bukannya waktu-waktu itu untuk belajar, besok disiapkan bagaimana pelajarannya di sekolah, supaya ketika berangkat ini enggak gerubak-gerubuk. Malam hari itu menjelang maghrib sudah membawa 2 botol minuman dengan 2 rekan lainnya untuk diminum pada suatu tempat di pinggiran kampung yang di situ ada gundukan tanah yang begitu tinggi. Setelah sampai di tempat itu, tidak sabar mereka membuka dari botol-botol ini. Tapi apa yang terjadi? Dari kejauhan seberang sana, pada gundukan tanah yang sama, yang di depan agak jauh dari mereka bertiga, tiba-tiba nongollah sesosok pocong. Betapa kagetnya 3 orang ini juga melihat kejadian itu. Pocong itu kemudian seperti terbang zigzag ke kanan ke kiri, tidak berapa lama sudah ada di depan 3 remaja ini. Sontak melihat kejadian ini, 3 orang ini juga lari terbirit-birit meninggalkan 2 botol minuman yang belum sempat dinikmatinya. Cerita-cerita orang, itu paling cerita bohong. Ya kalau misalnya benar, berarti pocong itu suka dengan minuman-minuman yang Sobat misteri dimanapun Anda berada. Itulah misteri waktu maghrib, di mana waktu-waktu itu energi negatif lagi besar-besarnya. Sinar jingga atau sinar merah yang diprediksi dan diteliti oleh para ilmuwan yang berkecimpung dalam hal ini menyimpulkan bahwa saat-saat itu memang sebaiknya kita tidak keluar rumah, berkendara di jalan umum, atau melakukan hal-hal yang sifatnya mengandung resiko. Karena juga banyak kejadian ketika waktu-waktu itu di jalan raya sering terjadi kecelakaan, tabrakan, dan kesialan-kesialan yang lain.
karena memang energi-energi itu mau tidak mau mempengaruhi orang-orang yang berkeliaran di sekeliling sinar-sinar jingga atau ultraviolet ini, atau sinar apa itu yang disebutkan oleh paranormal sebagai sinar yang menjadikan energi negatif bagi orang-orang yang ada di luar ruangan. Pocong yang kita kenal seperti kita melihat di TV ternyata tidak seperti itu keadaannya. Kalau kita melihat di TV, pocong itu berjalannya jumbul-jumbul, melompat-lompat, itu bersingkat-singkat, atau kalau bahasa Jawa jumbul-jumbul. Itu kalau pocong yang asli ternyata tidak seperti itu. Dia jalannya cepat, zigzag seperti melayang begitu, sana ke sini, tahu-tahu sudah di depan kita. Energi negatif pada waktu maghrib sebaiknya kita sifati dengan bijaksana, hindari tadi bekerja di luar ruangan yang mengandung resiko. Berkendaraan sebaiknya berhenti, menunggu waktu yang agak lama, setelah itu baru kita mulai lagi. Atau anak-anak yang kecil usahakan tidak di luar rumah. Kalau yang masih di bawah umur, kalau lagi mengaji diantarkan mengaji, atau misalnya belajar, diajarkanlah ke tempatnya dan diawasi dengan sebaik-baiknya. Itulah misteri waktu maghrib yang masih orang-orang kampung mempercayainya dan dipegang teguh. Bahkan pada waktu ini ketika matahari menjelang tenggelam, jemuran-jemuran yang masih basah atau masih belum diangkat sebaiknya diangkat dan disimpan di bawah atap rumah-rumah kita. Sobat misteri dimanapun Anda berada, ternyata di balik sesuatu yang ada, ternyata ada sesuatu yang ada.